Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan mencoba formasi 4-1-2-3 P-Style di babak final Liga Elite. Oke guys, jadi hari ini saya akan mencoba formasi 4-1-2-3 P-Style di babak final Liga Elite, dimana formasi ini dulu pernah menjadi meta formasinya game Top 11 sebelum era 3D guys. Oh ya, tapi kali ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Rian. Nah, berhubung Bang Rian saat ini sibuk kerja dan dia tidak sempat mendampingi timnya, jadi Bang Rian menggunakan jasa saya untuk mengelola dan mendampingi timnya di babak final Liga Elite musim ini guys. Dan Bang Rian berharap agar saya bisa membantunya mempertahankan gelar juara Liga Elite untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Nah, selain joki menangani tim saat pertandingan, kebetulan saya juga buka jasa joki latihan militer juga loh guys. Jadi buat teman-teman yang sibuk dan tidak sempat melatih timnya tiap hari, atau barangkali teman-teman berencana melatih pemainnya secara individu atau bahasa gaulnya secara militer, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan kita hadapi di babak final Liga Elite, yaitu Real Men, tim asal Prancis, dimana mereka punya kualitas tim yang sedikit lebih tinggi dari timnya Bang Rian, yaitu Garuda United FC. Selisihnya sekitar 13%-an guys. Nah, untuk menghadapi mereka, kali ini saya akan menggunakan formasi 4-1-2-3 P-Style. Sementara tim lawan menerapkan skema formasi andalannya, yaitu formasi 4-2-1-3. Jadi kedua tim sama-sama menerapkan skema formasi 4 back ya guys ya. Nah, tim lawan bukan hanya kualitasnya saja yang besar, tapi mereka juga didukung oleh pemain-pemain berkualitas bagus di semua area, mulai dari area pertahanan, area tengah maupun area serangan guys. Rata-rata diisi oleh pemain bintang semua ya guys ya. Selain itu mereka juga punya penyerang yang sangat-sangat tajam guys, dimana rata-rata mereka bisa mengemas hampir 7 gol di setiap pertandingannya guys. Tajam bener ya guys ya, bener-bener mantap guys lini serang dari tim lawan. Nah, bukan hanya itu saja guys, mereka juga punya pertahanan yang sangat-sangat solid dengan catatan kebobolan 0,5 gol per pertandingan. Itu berarti mereka rata-rata cuma kebobolan kurang dari 1 gol di setiap pertandingannya guys. Widih, berat. Jadi jelas lawan yang akan kita hadapi kali ini cukup berat guys, dan tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Apalagi tim yang saya tangani kali ini bukan tim milik saya pribadi guys, jadi tekanannya akan jauh berbeda jika dibandingkan ketika saya menangani tim saya sendiri di babak final. Oke guys, sayang sekali kita tidak bisa membahas lebih jauh karena pertandingan antara Garuda United FC versus Real Men di babak final Liga Elite musim ini sudah berlangsung. Tapi sebelum itu saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Kusmen Kreng, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin top up, bilang aja mau top up token sponsor spesial premium ataupun kartu bulanan rekomendasi dari NN Top 11 ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, sayang sekali Garuda United tertinggal lebih dulu di menit ke-7 lewat sepakan keras kaki kanan dari penyerang Real Men. Dan kita perhatikan tekanan kembali dilakukan oleh Real Men di menit ke-11 adalah Lentiene. Pergerakan yang sangat baik, umpan 1-2 yang luar biasa, sangat baik. Far di sana dan gol tercipta. Sayang sekali pemirsa, 2 gol tercipta dengan sangat-sangat cepat di babak pertama. Di menit ke-11 skor 1-0. Lini pertahanan dari Garuda United sangat-sangat lemah sekali menghadapi tim kuat Real Men. Kita akan coba melakukan sedikit perubahan taktik dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle keras dengan gaya umpan panjang, dan untuk fokus umpan lewat tengah di mana mereka memang menerapkan skema formasi 4-2-1-3.
tidak ada DMC di sana, jadi ada kemungkinan kita bisa menerobos lini pertahanan mereka. Ada Yakob Sayuri di sana, putas. Satu kesempatan gagal dimaksimalkan ya. Ya, di sini tidak ada midfielder center, jadi ada kemungkinan kita bisa menerobos area tengah pertahanan tim lawan. Kita lihat saja, pertandingan masih berlangsung. Ada Sandy Walsh, sayang sekali serangan balik dilakukan. Abda di sana, Loite ini akan kebobolan gol kembali. Oh, sendirian Abda. Nyaris saja, sangat-sangat beresiko. Kita menempatkan lebih banyak pemain bertahan, tapi kita kewalahan. Ada Hanine tadi dia melakukan kesalahan dengan keluar jauh dari areanya, dan pemain sayap lawan berhasil memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol. Bahkan tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari penyerang sayap kanan dari tim lawan, pemirsa. Oke, kali ini tekanan kembali dilakukan. Ada Yakob Sayuri, gol, gol. Rian kali ini berhasil menyambut bola rebound, pemirsa. Sang kiper sempat terpaku melihat bola yang menggelintir tidak terlalu keras, tapi ternyata ada Bang Rian di sana menghantam skuit bundar dan masuk ke gawang tim lawan. Dan akhirnya Garuda United berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di babak pertama. Oke, kita coba berikan form latihan yang agak sedikit berbeda di babak pertama, pemirsa. Semoga saja kita mampu membalikkan keadaan. Di menit ke-33 skor 2-1, dan kita lihat akankah kita mampu mempertahankan mencetak gol kembali. Oke, Jaya akan kita tarik mundur ke belakang. Ada Park di sana berbahaya, Park dan Sidnadeo Argawinata untung saja berhasil menangkap skuit bundar dengan sangat luar biasa. Skor masih 2-1, pemirsa. Realman masih memimpin atas Garuda United. Ada Ivar Jenner, Rian menggiring bola, Rian bagus sekali, Rian umpan melebar. Ada Witan Sulaiman, umpan crossing, Ivar Jenner di sana, tapi sayang sekali ada Petit Silit Kopet ternyata berhasil memblok tembakan yang tidak terlalu keras yang dilakukan oleh penyerang dari Garuda United, pemirsa. Si Fatina juga bermain kurang maksimal, jadi kita tarik keluar dan kita akan memasukkan Calvin Perdong sebagai bek tengah, meskipun posisi terbaiknya pemain back sayap kiri ya guys ya, tapi kita coba saja, semoga Perdong berhasil memberikan kontribusi yang apik. Kali ini tekanan dilakukan, ada Cihemi, umpan crossing berbahaya, tapi beruntung ada Nadio Argawinata berhasil meninju kulit bundar dengan sangat luar biasa. Skor masih belum berubah, Perdong masuk menggantikan Sen Patinama. Paruh waktu, kita sangat tertekan di babak pertama, skor 2-1, pemirsa. Kita harus bisa mencetak gol kembali untuk bisa menyamakan kedudukan, atau kita harus bisa mengalahkan mereka di babak kedua agar pertandingan bisa dimenangkan oleh Garuda United. Karena kalau misalkan kita tidak bisa mencetak gol kembali, itu berarti kita harus mengakui ketangguhan tim lawan, dan kita akan coba menggunakan formasi 4-2-1-3, formasi yang sama persis dengan tim lawan. Bedanya di sini kita menempatkan 2 defense midfielder center, sementara tim lawan menempatkan 2 midfielder center. Jadi agak sedikit berbeda. Di sini kita menempatkan lebih banyak pemain bertahan. Jika lawan memang lebih ofensif, kali ini kita lebih defensif. Meskipun untuk taktik tetap di taktik menyerang ya guys ya, kita tidak menggunakan taktik bertahan. Junino melakukan pelanggaran yang cukup keras, kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Rian ancang-ancang, Rian, gol! Rian berhasil mencetak gol lewat situasi bola mati. Tendangan bebas Rian masuk ke gawang dari Realman FC, pemirsa. Skor kali ini imbang 2-2. Akhirnya perubahan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan membuahkan gol di babak kedua. Kali ini Rian kembali, Rian, gol, tidak terlalu keras sepakan Rian, tapi ternyata masuk. Tadi saya pikir bola menyamping, ternyata masuk ke gawang tim lawan guys. Lihat, luar biasa guys ya. Akhirnya kita bisa comeback dengan formasi 4-2-1-3. Kita lihat ada Ivar Jenner berhasil rebut, menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Parat di sana menggiring bola dari tengah, berbahaya Parat, ayolah jambak, tackle kampret, kadal. Untung ada Perdong, anjir. Udah deg-degan banget, kirain bakal cetak gol kembali nih si kampret. Realman kali ini Abda berbahaya, Abda bagus sekali. Tekanan kembali digagalkan kali ini. Hani ini berhasil membuang split bundar keluar
areanya pemirsa. Ini kita perhatikan kedua manajer hadir di sisi lapangan ya guys ya. Tadi teman-teman lihat sendiri bahwa si kampret juga hadir. Lihat Yakob Sayuri dari sisi sebelah kiri, umpan melebar, maksudnya ada Witan Sulaiman. Oh, ternyata umpan pendek pada Manea. Saya pikir bakal dihantam, ternyata si Manea berhasil mengagalkan saat si Manea tidak mampu melewati penjagaan di area tengah pertahanan dari Real Madrid pemirsa. Kali ini Chihemi menggiring bola, Gandison, Mozika, umpan pendek pada Parat di sana. Oh, jelas bawa panggan keras, bagus sekali si Keparat, ternyata cedera. Luar biasa nomor 10. Ampun bagus. Oke. Satu kesempatan dari situasi bola mati, Far di sana, bagus sekali. Dan Nadio Argawianata berhasil menangkap split bundar pemirsa. Formasi 3-2 Garuda United harus bisa mempertahankan keunggulan dan satu peluang emas untuk bisa meraih gelar juara Liga Elite kali ini terbuka. Oke, kita lihat bahwa ada salah satu pemain dari Garuda United bermain kurang maksimal. Jadi kita coba untuk melakukan perubahan taktik dan juga formasi. Encintos masuk menggantikan Farad yang cedera, dan Kevin Dix masuk menggantikan siapa tadi, Hanini ya guys ya. Grandison kali ini Cianmi. Oke, berbahaya. Kita coba menggunakan mental tim gigih menyerang, fokus lewat tengah, gaya umpan panjang. Kita perhatikan Macintosh di sana, Jai. Oke, bagus sekali, sangat berbahaya. Kanan demi tekanan dilakukan oleh Real Madrid yang berusaha keras untuk bisa menyamakan kedudukan pemirsa. Tapi karena di sini saya menempatkan lebih banyak pemain bertahan, mereka kesulitan untuk bisa membongkar sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan maupun dari area tengah, karena ada banyak sekali pemain bertahan di belakang. Meskipun kita masih tetap menggunakan taktik menyerang ya guys ya. Ada Mozika kali ini melewati penjagaan, bagus sekali Mozika, bagus tackle yang sangat baik dilakukan oleh Justin Hubner pemirsa. Menit 82, skor 3-2, jangan sampai tim lawan berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Oke, tetap tenang, kita masih punya kans untuk bisa meraih gelar juara si kuping besar kali ini. Ada Chihemi, umpan pendek, Mozika, Lauktaine berbahaya, berhasil rebut menghasilkan serangan cepat. Umpan pada Yakob Sayuri, Manea di sana akan berbuah gol. Manea, sangat-sangat baik, tapi sayang sekali Zunino berhasil memotong umpan terobosan yang diberikan oleh pemain tengah dari Garuda United FC. Kevin Dix masuk menggantikan Hanini. Oke, menit 89 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Akhirnya Garuda United FC berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor tipis 3-2. Kita screenshot untuk barang bukti. Untuk barang bukti bahwa kita berhasil mengalahkan tim lawan dengan skor tipis 3-2. Padahal ya jelas dari segi kualitas untuk keseluruhan tim lawan lebih diunggulkan, tapi jangan salah, di sini kita punya kualitas individu yang sedikit lebih baik ya guys ya, terutama di area depan. Meskipun di area pertahanan memang sangat riskan sekali, tapi Rian dia berhasil mencetak hat-trick di laga kali ini dengan berhasil mengemas gol di menit ke-24, menit 47, dan di menit ke-52. Setelah itu tidak ada gol yang tercipta. Dan kita perhatikan untuk ball possession di sini Garuda United memang mendominasi hingga 53,47%, dan tim lawan ternyata lebih banyak melakukan percobaan tembakan ya guys ya. Tapi meskipun begitu ternyata Garuda United FC lebih efektif daripada Real Madrid. Nah, untuk zona serangan di sini kedua tim sama-sama menyerang dari area tengah, 48% versus 48%, tapi memang untuk efektivitas ternyata Garuda United lebih dominan. Dan kita perhatikan man of the match jatuh pada Yakob Sayuri, dimana dia adalah pemain yang berhasil membongkar sisi sebelah kanan pertahanan dari tim lawan guys. Oke, jadi kesimpulannya ternyata formasi 4-1-2-3 menghadapi formasi 4-2-1-3 kurang begitu efektif. Tapi ketika kita menggunakan formasi yang sama dengan tim lawan, ternyata kita berhasil membalikan keadaan. Meskipun formasinya sama, tapi skemanya berbeda karena tim lawan menempatkan 2 midfielder center, sementara kita menempatkan 2 defense midfielder center. Jadi lebih ke defense ya guys ya, lebih defense, lebih ke bertahan lah gitu guys. Saya ngomongnya bener bacot anjir, ngomong naon kopok. Maksudnya lebih ke bertahan kalau formasi yang saya terapkan di babak kedua tadi guys. Sementara tim lawan memang lebih ofensif. Nah,
Kesalahan yang dilakukan oleh tim lawan tentu saja mereka tidak banyak melakukan perubahan, apalagi setelah pemain andalannya cedera, pemain tengah mereka cedera, dan mereka tidak banyak melakukan perubahan mengenai skema formasi yang mereka terapkan guys, dan itu yang membuat mereka harus mengakui ketangguhan Garuda United di babak final Liga Elite musim ini guys. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman formasi 4-1-2-3 pistol? Masihkah jadi meta formasinya Top Eleven, atau sekarang masih tetap dipegang oleh formasi 3151, formasi sejuta umat? Formasi sejuta umat, formasi yang banyak sekali digunakan oleh player Top Eleven saat ini. Kalau menurut saya sih ya cukup bagus sih, tapi ada kalanya memang formasi 4123 kurang begitu efektif ketika menghadapi skema formasi 4231, 4213 maksud saya. Hampir mirip soalnya. Bedanya kalau 4213, 4231 cenderung lebih defensif, sementara kalau formasi 4213 lebih ofensif. Apalagi tim lawan tidak menempatkan DMC atau defense midfielder center, jadi ya kekuatan mereka ada di lini serang, dan mereka terbukti berhasil mencetak 2 gol cepat di babak pertama, dan setelah itu mereka kesulitan untuk bisa membongkar solidnya lini pertahanan dari Garuda United. Dan apalagi setelah pemain tengah lawan cedera, itu membuat lini tengah Garuda United bisa lebih banyak mendominasi area tengah dengan cukup leluasa. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership Top Eleven. Terima kasih buat partnership Top Eleven yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.